Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Karut yakin adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Baik adik-adik, kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk dengan sikap yang manis. Dan kita mau angkat satu pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulang pujiannya sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, sebab hari ini Tuhan boleh mengadakan kami, Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi kami telah menyembah Engkau Tuhan Yesus. Bapa, kiranya kasih setiamu hadir di tengah-tengah kami saat ini. Sebab kami percaya di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, walaupun kami terpisah oleh jarak, tapi kasih setiamu, penyertaan-Mu tetap berada di tengah-tengah kami saat ini. Dan Tuhan, saat ini kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, Kau boleh menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Baik adik-adik, kita mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karut undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan Tuhan kita Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mukjizat bercahaya.
bisa, dalamnya hatiku, dalamnya hatiku pun selalu oleh mukjizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Yeay, silakan duduk adik-adik. Baik adik-adik, kita mau doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Jo. Sebelumnya adik-adik, mari kita duduk yang manis. Kita mau berdoa bersama, dan kita sebelumnya mau angkat satu pujian, satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan Tuhan selama seminggu yang lalu. Kami dapat melakukan aktivitas kami, kegiatan kami sesuai dengan penyertaan perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberkati kami sehingga kami masih dapat mengikuti ibadah pada sore hari ini ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan pada saat ini ya Bapa. Kami bersama-sama juga dengan adik-adik, kami bersyukur atas umur yang telah Tuhan tambahkan kepada adik kami Gloria. Kami bersyukur Tuhan, Kau menambahkan umur 1 tahun lagi kepada Gloria. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati, biarlah adik Gloria juga Tuhan berkati dalam pendidikannya, dalam segala aktivitasnya, dalam tumbuh kembangnya. Biarlah Tuhan Yesus yang akan membentuknya, Tuhan Yesus akan memberkati. Biarlah dia bisa tumbuh besar sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana-Mu ya Tuhan dalam hidup adik Gloria. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami juga mau memanjatkan doa-doa syafaat kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati doa-doa syafaat kami. Biarlah kami percaya Engkau terus mendengarkan doa-doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami pada saat ini mau berdoa untuk adik-adik kami yang sedang mencari sekolah, baik sekolah dasar maupun SMP ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik kami. Biarlah dimanapun Tuhan Yesus yang akan tempatkan mereka, dimanapun mereka dapat diterima, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Biarlah mereka juga dapat bersekolah, dapat menempuh pendidikan. Biarlah semuanya sesuai dengan pertolongan daripada Tuhan, dan Tuhan Yesus akan berikan sekolah yang tepat untuk mereka juga dapat melanjutkan pendidikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga adik-adik yang akan masuk sekolah. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati mereka, sekolah dasar, kiranya Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka juga dapat bertumbuh, berkembang dalam segala pembelajaran mereka, dalam segala aktivitas mereka. Kiranya Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai, memberkati, menjaga, melindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang tua kami ya Tuhan, baik yang sedang sakit maupun yang sedang sehat-sehat saja ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati mereka selalu dalam segala aktivitas mereka, dalam segala pekerjaan mereka. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka dalam setiap langkah mereka. Biarlah mereka juga dapat sehat, kuat. Tuhan Yesus akan berikan yang sedang dalam kelemahan tubuh juga, kiranya Tuhan Yesus akan berikan kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga adik-adik kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh juga. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati mereka satu persatu Tuhan. Tuhan Yesus jamah, berkati, sembuhkan ya Bapa. Biarlah mereka juga dapat kembali melakukan aktivitas bermain juga dengan seperti biasa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang mungkin saat ini masih
belajar melalui daring ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka, berikan mereka juga pemahaman, Tuhan berikan mereka kepintaran, kepandaian, kesehatan, kekuatan, biarlah mereka juga dapat terus bersemangat belajar melalui daring ini, dan kiranya Tuhan Yesus akan memberkati juga pandemi ini, COVID ini, biarlah COVID ini juga bisa angka perkembangan juga bisa menurun, sehingga kiranya Tuhan memberkati, biarlah kami juga dapat kembali melakukan aktivitas dengan baik, kembali dapat bersekolah dengan baik, bisa bermain bersama teman-teman kami di sekolah dengan baik. Biarlah semuanya sesuai dengan penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami, baik dalam pekerjaan mereka, dalam kuliah mereka, dalam segala aktivitas mereka juga. Kiranya Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati mereka, menyertai mereka, menjaga, melindungi mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati, biarlah Tuhan Yesus akan buka jalan setiap doa-doa yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kartu undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, ku berjalan bersama Tuhan. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku. Tentu membimbingku masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan. Ku mau lakukan semua firman-Nya. Menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak terduga. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Sekali lagi kita katakan, ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku. Tentu membimbingku masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan. Ku mau lakukan semua firman-Nya. Menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak terduga. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Mari anak-anak, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kami, yang memelihara kami hari lepas hari dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami orang-orang yang percaya, yang menolong kami, menguatkan kami, menyadarkan kami bahwa Engkau adalah Allah kami, Engkau tinggal bersama-sama dengan kami, Engkau ada dalam hidup kami, dan Engkau akan selalu menolong, memberkati kami, menghiburkan dan menguatkan kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami saat ini akan belajar firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Pimpin kami semua supaya kami boleh duduk dengan tenang, hati pikiran kami boleh terarah kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anakku semua, dalam minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Roh Kudus diberikan kepada semua orang yang percaya.
Dan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya, yang menyatakan atau memeteraikan orang-orang percaya bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, dan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia menolong kita, Dia memberkati kita, dan Dia, Roh Kuduslah yang mengajarkan kita bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, minggu ini pelajaran kita diambil daripada Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-37. Nah, anak-anakku yang terkasih, setelah mendengarkan khotbah dari Petrus pada saat Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul, ya, ada banyak sekali orang yang kemudian mereka percaya kepada Tuhan, ya. Mereka minta untuk mendengarkan lebih banyak lagi tentang firman Tuhan dan tentang keselamatan yang disediakan oleh Yesus Kristus. Nah, orang-orang yang menjadi percaya ini kemudian mereka berkumpul, ya, mereka bersatu, dan mereka secara rutin, ya, setiap saat, ya, pada waktu-waktu tertentu yang mereka sediakan, ya, mereka mengkhususkan waktu untuk berkumpul, dan mereka memecahkan roti, ya, mengadakan perjamuan, dan juga selain itu mereka juga mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Dan Roh Kudus, ya, Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa, sehingga orang-orang percaya pada waktu itu mereka diberi keberanian, ya, untuk menceritakan tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus kepada orang-orang lain. Jadi mereka yang sudah percaya itu, mereka tidak lagi takut karena ada Roh Kudus dalam hidup mereka. Mereka kemudian bercerita kepada tetangga mereka, kepada kenalan mereka, kepada saudara-saudara mereka tentang keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Nah, selain itu, ya, Roh Kudus juga, ya, melalui Roh Kudus, ya, dengan kuasa daripada Roh Kudus, ya, para rasul, rasul-rasul Petrus, Yohanes, Andreas, Thomas yang tadinya takut, ya, Thomas yang tadinya tidak percaya, kemudian dia menjadi luar biasa percaya, luar biasa berani, dan juga banyak rasul-rasul yang lainnya, ya, Filipus dan lain-lain, mereka semua tersebar untuk memberitakan tentang firman Tuhan, ya, tersebar di sekitar Yerusalem. Pada saat itu mereka belum kemana-mana, ya, masih di sekitar Yerusalem. Mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani, dan mereka juga menyembuhkan, ya. Waktu itu Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan datang, ya, waktu sebelum Yesus naik ke surga, bahwa Roh Kudus akan datang, dan kedatangan Roh Kudus akan memberikan mereka keberanian dan juga akan memberikan mereka kuasa, ya. Dan waktu mereka memberitakan firman Tuhan, ada banyak orang disembuhkan, ya. Ada banyak orang dilepaskan dari kuasa kegelapan, ya. Ada banyak orang dikuatkan, banyak orang dibangkitkan, sehingga waktu orang-orang itu melihat mujizat-mujizat yang terjadi, ya. Dan waktu mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan, banyak orang menjadi percaya, dan semakin banyak lagi orang percaya, ya. Dan karena begitu banyaknya orang percaya, mereka berkumpul di rumah-rumah, ya. Waktu itu belum ada gereja, jadi mereka berkumpul di rumah-rumah orang-orang percaya. Mereka sama-sama belajar firman Tuhan, sama-sama melakukan banyak hal, ya, dalam persekutuan mereka. Dan di dalam persekutuan mereka juga, ya, mereka berbuat banyak hal yang baik. Mereka saling menolong, ya. Ya, kalau ada yang kekurangan, ya, ada yang tidak memiliki, misalnya ada yang tidak memiliki makanan, mereka menolong, ya, memberikan makanan. Ada yang mungkin tidak punya pekerjaan, ya, pada saat itu mereka menolong dengan memberikan pekerjaan, misalnya waktu itu. Dan banyak hal lain. Atau mungkin ada teman-teman seiman yang tidak memiliki tempat tinggal, mereka menolong mencarikan jalan bagaimana supaya teman-teman seiman kita ini memiliki tempat tinggal, ya. Ada yang sakit, mereka tolong, mereka bawa kepada rasul-rasul untuk disembuhkan, untuk didoakan,
ya. Dan banyak sekali yang mereka lakukan sehingga kebaikan hati mereka itu dikenal sama semua orang ya. Bahkan ya orang-orang percaya pada waktu itu mereka yang punya banyak uang, punya banyak persediaan makanan, mereka membawa persembahan mereka ya. Mereka membawa persembahan mereka itu mungkin berupa gandum, berupa mungkin kambing, domba, uang dan lain sebagainya. Mereka membawa semuanya itu dan mereka menaruhnya di bawah kaki rasul-rasul untuk apa? Untuk dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan, kepada janda-janda, kepada orang-orang miskin di antara jemaat, dan juga kepada mungkin orang-orang miskin yang lain ya, yang walaupun bukan anggota jemaat ya. Bahkan ada orang-orang ya, ada orang-orang yang menjual tanahnya ya. Tanahnya mungkin dia punya banyak tanah, atau bahkan mungkin dia cuma punya satu bidang tanah, dan dia merasa sudah cukup dengan tanah yang sedikit saja. Dia menjual sebagian tanahnya dan kemudian memberikan hasil penjualan itu, uang hasil penjualan itu tidak dipakai sendiri ya. Mereka tidak egois, tapi tidak dipakai sendiri karena mereka melihat ada begitu banyak orang yang kekurangan, tidak bisa makan, tidak memiliki tempat tinggal dan lain sebagainya. Dia menjual ladangnya ya, namanya Yusuf ya, atau Barabas, disebut juga dengan Barabas. Jadi si Yusuf atau si Barnabas itu kemudian dia menjual tanahnya dan memberikan hasil penjualan tanahnya itu kepada rasul-rasul, supaya rasul-rasul itu bisa membagikan uangnya ya untuk dipakai untuk kehidupan orang lain ya. Jadi luar biasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati Yusuf atau Barnabas itu membuat dia memiliki suatu kebaikan hati ya, membuat dia menjadi seorang yang suka memberi ya kepada orang lain ya. Bahkan dia mengorbankan miliknya sendiri ya, supaya orang lain itu bisa hidup, bisa ditolong ya. Jadi pada waktu itu kehidupan orang-orang percaya, mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka menjadi contoh bagi banyak orang. Dan waktu melihat kehidupan mereka yang begitu saling mengasihi ya, tidak ada yang suka berantem ya. Mereka saling mengasihi, mereka bersatu, selalu berdoa, dan mereka selalu saling menolong. Orang-orang di sekitar melihat, wah, luar biasa hidupnya orang-orang Kristen ini. Wah, saya senang dengan kehidupan orang Kristen ini. Sehingga orang-orang di luar orang-orang Kristen ya, di luar orang pengikut-pengikut Yesus ya, waktu itu belum disebut orang Kristen. Di luar pengikut-pengikut Yesus itu mereka melihat bahwa kehidupan orang-orang pengikut Yesus ini luar biasa. Sehingga mereka mau ya mendengar tentang Tuhan Yesus. Mereka mau diceritakan tentang Tuhan Yesus, sehingga mereka pun ikut bertobat, mereka pun ikut percaya kepada Tuhan Yesus karena melihat ya buah-buah dari Roh Kudus yang mereka boleh lihat, mereka boleh rasakan dari kehidupan semua orang-orang yang percaya. Nah, anak-anakku semua ya, kita adalah orang-orang yang percaya. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu menghasilkan buah-buah ya. Buah-buah. Ada kebaikan hati. Ada kelemah lembutan ya. Ada penguasaan diri ya. Dan banyak lagi buah-buah Roh Kudus yang dihasilkan dari dalam hidup kita. Apakah kita sudah menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita? Apakah kita sudah bisa berbuat baik kepada orang lain? Apakah kita sudah suka menolong orang lain? Apakah kita sabar? Ya. Apakah kita rendah hati? Ya. Apakah kita bisa menguasai diri? Menguasai diri maksudnya kalau ada yang ganggu kita nggak cepat marah, kita nggak cepat tersinggung, nggak baperan. Nah, itu menguasai diri. Itu salah satu dari contoh dari menguasai diri. Ya. Tidak cepat memukul orang. Ya. Itu salah satu dari menguasai diri. Tidak cepat berantem. Nah, itu juga salah satu dari menguasai diri. Dan masih banyak buah-buah roh lainnya.
Apakah buah-buah roh itu juga sudah ada di dalam hidup kita? Apakah anak-anak sudah dalam hidup anak-anak sudah kita semua sudah melakukan buah-buah roh itu dalam hidup kita? Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus boleh ada di dalam hati setiap orang percaya. Supaya setiap orang percaya menghasilkan buah-buah roh. Sehingga orang-orang yang lain, orang-orang yang belum percaya bisa melihat hidup kita. Mereka diberkati ya. Mereka akhirnya boleh melihat bahwa hidup orang-orang yang percaya sungguh baik, sungguh menyenangkan. Dan mereka mau mendengarkan tentang Tuhan Yesus dari mulut kita. Apakah kita sudah menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain, menjadi contoh bagi teladan bagi saudara kita, kakak, adik, mama kita dalam kehidupan kita? Nah, mari kita sama-sama baca dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Ini akan menjadi ayat hafalan buat kita semua. Ini 2 ayat ya, tapi 2 ayat ini tidak sulit ya, tidak sulit. Karena 2 ayat ini adalah suatu ayat yang yang berisi tentang apa saja yang bisa kita lakukan, apa saja yang bisa kita hasilkan, buah-buah roh apa saja yang kita bisa hasilkan dalam hidup kita. Ya. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi ya, Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, sabar, kemurahan ya, suka memberi, kebaikan, suka menolong, kesetiaan ya, kelemah lembutan, bicaranya gak keras-keras, gak suka teriak-teriak, penguasaan diri ya, tidak suka marah-marah ya, tidak cepat baper. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, anak-anakku semua, biarlah Roh Kudus boleh bekerja dalam hati kita semua, sehingga dari dalam hidup kita boleh keluar semua buah-buah roh ya, sehingga orang-orang di sekitar kita boleh melihat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti halnya hidup orang-orang percaya yang mula-mula, orang-orang percaya yang pertama-tama percaya itu. Begitu baik mereka hidup, begitu murah hati, begitu baik hati, begitu mengendalikan diri, begitu sabar, begitu penuh sukacita dan damai sejahtera. Sehingga semakin banyak lagi orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus karena melihat bagaimana hidup orang-orang yang percaya. Biarlah kita semua ya, walaupun kita masih anak-anak, hidup kita juga boleh dilihat oleh semua orang sebagai suatu kehidupan yang luar biasa. Hidup anak-anak Tuhan yang luar biasa. Hidup yang penuh dengan buah-buah roh. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami belajar bahwa Roh Kudus telah diberikan bagi kami, dan Roh Kudus itu tinggal dalam hati kami, menolong kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kelemah lembutan, ada kebaikan hati, ada penguasaan diri ya. Dan banyak lagi buah roh itu dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh seperti hidup orang-orang percaya, mula-mula ya, di mana mereka hidup saling mengasihi satu dengan lain, selalu setia dalam persekutuan, saling menolong dan saling memberi satu dengan yang lain. Sehingga dengan kehidupan kami, kehidupan orang-orang percaya pada mula-mula itu, Roh Kudus bekerja lebih kuat lagi, lebih dahsyat lagi, sehingga banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mohon pertolongan Tuhan, mohon pertolongan Roh Kudus selalu bekerja dalam hidup kami, untuk kami boleh menghasilkan buah-buah roh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Baik adik-adik, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita boleh menjadi terang dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan rumah. Dan sebelum kita menutup ibadah kita pada sore hari ini, harap undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Baik adik-adik, kita mau berdoa penutup. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, bahwa pada sore hari ini Engkau telah memberkati kami dari awal ibadah kami, pertengahan sampai pada akhirnya saat ini Bapa. Tuhan, kiranya ibadah kami ini boleh Engkau layakkan dan Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Engkau berkati adik-adik kami dalam sekolahnya, kiranya Engkau berkati seminggu ke depan dalam PJJ-nya, baik orang tua juga Tuhan berkati, guru-guru sekolah minggu dalam pekerjaannya Tuhan berkati. Engkau berkati kami Tuhan, apapun aktivitas yang kami lakukan, kiranya kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami selalu kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau boleh memberkati kami, dan saat ini kiranya Engkau senantiasa selalu melindungi dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.